Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suatu ketika ada seorang Arab bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu? Nabi tidak menjawab mengatakan kapan terjadinya kiamat, tapi Nabi kemudian justru bertanya kembali pada seorang Arab ini, "Mada atadalah?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Kemudian orang ini, lelaki ini menjawab, "La a'adatullaha." Ya, tidak ya Rasulullah. "Waladzi ba'atsaka bil haq." Ya, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar. Ma'adatulaha, aku tidak mempersiapkan apapun untuk itu. Min kibari sholat wal asyam, baik dalam memperbanyak sholat maupun memperbanyak puasa. Illa, kecuali, ya ini kalimat berikutnya, ini kalimat yang penting. Inni uhibbullah wa rasulahu, kecuali aku hanya menyimpan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kemudian baginda Nabi dengan tersenyum mengatakan, "Fa anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi ini pelajaran bahwa kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu akan bisa mengantarkan kita untuk bersama-sama beliau nanti di yaumil akhir, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi Pak, ya, tanamkan kecintaan kita, kekaguman kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, karena kecintaan kita, kekaguman kita pada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu akan mengantarkan kita, membawa kita untuk bersama-sama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sisi lain saya ingin menceritakan juga satu hal yang lain, Pak. Apakah yang mengagumi beliau ini hanya orang-orang Islam? Ternyata tidak, Pak. Ya, ternyata banyak orang-orang yang tidak berakidah Islam, mereka juga mengagumi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ada orang Yahudi yang bernama Michael Eichhardt. Ya, dia ini adalah seorang Yahudi, seorang penulis, ya, seorang peneliti yang tinggal di New York sampai hari ini masih hidup, umurnya 90 tahun. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Ya, urutan, ya, 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dia tempatkan nama Nabi Muhammad SAW itu di nomor 1. Ya, berada di atas Tuhannya orang-orang Nasrani. Ya, di atas Yesus, di atas Newton, di atas Einstein, di atas presiden terbesar di Amerika, ya, di atas George Washington dan sebagainya. Ya, dia sangat mengagumi. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih mempunyai pengaruh lebih besar dari Muhammad, ya, dalam sejarah kehidupan manusia ini. Ya, itu namanya Michael Eichhardt. Ya. Kemudian ada lagi seorang yang bernama Will Durant. Ya, ini penulis sebuah buku yang sangat terkenal, The Story of Civilization. Ya, kisah tentang peradaban. Kalau ini kemungkinan agamanya Nasrani karena dia adalah seorang filosof, ya, seorang ahli filsafat. Dia katakan bahwa Muhammad is the real greatest leader in the world. Ya, jadi Muhammad adalah seorang pemimpin yang sesungguhnya yang terbesar di dunia ini. Ya, dia mengatakan bahwa Muhammad telah merubah wajah Arab yang sebelumnya adalah penuh dengan kejahiliahan, kebodohan, kegelapan, menjadi sebuah peradaban dan masyarakat yang agung, sebuah masyarakat yang mempunyai kemuliaan. Sementara Eropa sendiri pada saat itu berada dalam the dark age, ya, di dalam abad kegelapan. Karena Eropa sendiri pada saat itu masih primitif, Pak. Ya, dia katakan, Will Durant ini mengatakan bahwa Muhammad telah merubah bangsa Arab karena kegersangannya, karena kekeringannya yang pada saat itu menjadi orang-orang yang buas. Perang suku tidak pernah berhenti, Pak. Lalu Muhammad telah merubah situasi masyarakat Arab pada masa itu dengan apa yang disebut dengan piagam Madinah. Ya, dalam bahasa Arabnya Sohifah Madinah. Ya,
Piagam Madinah ini telah mempersatukan berbagai faksi-faksi yang ada di Arab, ya, yang terdiri dari beberapa suku, ya, terdiri dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Ada di sana orang-orang musyrik, kemudian Yahudi sendiri, ada Bani Nadir, ada Bani Quraido, ada Bani Koinuko, semua dipersatukan oleh Muhammad, ya, dalam suatu negara yang disebut dengan Daulah Islam, ya, yang berpusat di Yastrib atau di Madinah. Ini pengakuan dari seorang Will Durant, ya, seorang mungkin dia Nasrani, ya, karena sepengetahuan saya, informasi yang saya dapat, dia adalah seorang filosof, ahli filsafat. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini, Pak? Kita dengan orang-orang yang tidak beragama Islam tadi itu sama-sama mengagumi baginda Nabi besar Muhammad SAW, tapi ada konsekuensi yang berbeda. Mereka mungkin sekedar mengagumi. Dan sampai hari ini setahu saya 2 orang ini dan beberapa orang yang lain, ya, ada yang namanya T.W. Arnold juga. Ya, dia juga seorang penulis yang menceritakan tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengagumi sekali. Sayangnya mereka tidak berakidah Islam dan mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan satu-satunya dan tidak mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sementara kita, ya, bukan hanya mengagumi, bukan hanya mencintai, tapi kita juga mengimani, ya, mengimani kenabian beliau dan kerasulan beliau. Ada konsekuensi yang berbeda di sini. Kalau kita hanya mengagumi saja, berarti kita tidak ada bedanya dengan mereka. Ya, kalau kita hanya mengagumi baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu tidak ada bedanya. Karena konsekuensi keimanan kita, ya, bahwa cinta itu kan butuh bukti, ya. Kekaguman kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu butuh pembuktian. Nah, bukti yang pertama adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa pertama bersolawat. Setiap kali disebutkan nama beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat pun bersolawat untuk Nabi. Maka orang-orang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi untuk penghormatan kepada beliau. 1. Bersolawat setiap kali disebutkan nama beliau. Ini bukti kecintaan kita yang pertama kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ada di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, Allah katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, ya, katakan kepada umatmu. Memang pada saat itu yang ada adalah para sahabat, tapi ini tentu berlaku juga bagi kita semua. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakan jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Jadi perintah untuk mengikuti baginda Nabi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi bukti kecintaan kita yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Beritibar, ya, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ini bukti kecintaan kita yang kedua kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya dalam persoalan ibadah, karena dalam banyak ayat Allah perintahkan kita untuk mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Nabi, apapun yang diberikan oleh Rasul, ambillah, terimalah, fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang beliau larang, tinggalkanlah. Ini artinya menjadi satu isyarat bahwa kewajiban kita untuk beritibar kepada beliau, kewajiban kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau itu tidak hanya dalam persoalan-persoalan individu, bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, bukan hanya dalam persoalan-persoalan akhlak, tapi juga dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, yang pedagang, cara berdagangnya mengikuti Nabi. Ya, yang menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, lihat, pelajari bagaimana Nabi memimpin masyarakatnya. Ya, yang ulama, ya, bagaimana mengikuti dakwah beliau. Ya, yang pemimpin katakanlah negara harusnya mengikuti Nabi itu, Pak.
Ya, ini bukti kecintaan kita kepada beliau. Ya. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan adalah kedustaan besar. Ketika seseorang menyatakan dia cinta kepada Nabi, tapi dia tidak berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, huwa kadzab. Ya, ini adalah kadzab. Kadzab itu pendusta, bukan sekedar berdusta, tapi pendusta. Ya, jadi dustanya berulang-ulang, itu namanya kadzab. Makanya yang namanya Musailamah, ya, nabi palsu itu, dia disebut sebagai Musailamah al-Kadzab. Ya, karena bohongnya nggak pernah berhenti. Tapi kalau bohong sekali namanya kadzib. Ya, kalau kadzab itu pendusta, pembohong. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Ya, adalah seorang kadzab, adalah seorang pendusta. Mulutnya menyatakan dia cinta kepada Nabi, dia klaim menyatakan dia kagum kepada Nabi, dia mengaku beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, untuk beritibar kepada beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi hati-hati Pak. Kita ini sering menyatakan kita cinta Nabi, terutama kalau sudah mendekati bulan-bulan Maulid. Ya. Kita semua memang wajib cinta, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi Allah dan Rasulnya itu membutuhkan bukti. Ya, keimanan itu kan membutuhkan bukti Pak. Tidak sekedar klaim, tidak sekedar ucapan saja. Ya, maka tadi sebagaimana yang saya katakan, jangan pernah lupa untuk bersolawat. Setiap kali disebutkan nama beliau, dimanapun, ketika di taklim, ketika di televisi mendengar ada nama beliau disebutkan, refleks, ya, solawat itu kita ucapkan. Ya, kemudian yang kedua, semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin, ya, kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam persoalan muamalah. Bagaimana beliau mendidik anak misalnya, ya, bagaimana kemudian beliau berkeluarga, ya, mendidik istri-istri beliau. Ya, ini menjadi satu kewajiban bagi kita kalau kita mengaku cinta kepada beliau. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi, bahwa kalau kita hanya sekedar klaim, kagum, cinta dan sebagainya, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir tadi yang mereka juga kagum, tapi mereka tidak terikat untuk menunjukkan bukti mereka, ya, tentang kecintaan mereka atau tentang kekaguman mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena memang mereka tidak beriman. Ya, karena pertama kali yang paling penting itu kan iman dulu, mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan, kemudian mengimani kerasulan dan kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, baru setelah itu orang terikat akan kewajiban, ya, beritibar, ya, mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat.